Berlapis daun pisang dengan wadah piring panas, satu ekor ikan besar siap berenang menggoda perut lapar. Dagingnya tebal dengan lapisan bumbu bakaran di atasnya. Menu ini spesial buat kalian, gurame bakar saus madu. Sajian ala tanah Pasundan ini jadi menu andalan saung legendaris dari Garut, Jawa Barat. Tersaji dengan hot plate yang bikin hangatnya terjaga. Olahan ikan gurame ala saung Penanjung ini punya keunggulan rasa bumbunya. Apalagi ditambah siraman saus madu yang bikin nafsu makan semakin menggebu-gebu. Lihat tuh resapan bumbunya di balik daging tebal ikan gurame. Wah, bikin ngiler. Udah bukan rahasia lagi sih fams, daging ikan gurame terkenal dengan kelezatannya. Menu ikan ini banyak tersaji di rumah makan Sunda dengan harga relatif lebih tinggi dibanding menu lainnya. Gak cuma nikmat, ikan gurame juga bikin sehat. Rutin mengkonsumsi ikan air tawar ini fams bisa bikin kulit halus, membantu perkembangan otak, dan mempercepat penyembuhan luka. Wah, luka apa ya? Gurame bakar saus madu ini rasanya luar biasa. Gurih dan lembutnya daging ikan gurame berbalut rasa pedas manis dari saus madu ala tanah Pasundan. Asli deh, ini enak gak ada amis-amisnya. Kalau repot mau bikin sendiri di rumah, mending langsung datang ke Garut. Nggak bikin cemberut, nikmatnya bikin happy perut. Hihihi. Sajian yang satu ini godaan kelas berat, jadi ancaman gagal diet karena pedasnya bikin nikmat. Bagi kalian para penggila cabai-cabean, sambal dengan tekstur yang kasar udah pasti ngeledek banget. Bukan ayam apalagi ikan, olahan spesial ini dari bebek muda alias meri. Dengan lumuran cabai yang melimpah, menu ini diberi nama meri sehah. Dari warnanya yang merah, udah kebayang bakal bikin gerah. Tapi tenang, level pedasnya masih lumrah, bikin makan makin bergairah. Hihihi. Fams, meri sehah kalau diterjemahkan berarti bebek muda yang super pedas. Lebih berasa nikmatnya kalau dimakan langsung pakai tangan. Menyantap daging bebek muda butuh sedikit perjuangan. Meski sulit memisahkan daging dan tulang, yakin deh begitu masuk ke mulut, lembutnya daging bebek langsung menggoda lidah. Fams, daging bebek bagian paha ini katanya yang paling enak. Bagian ini cenderung lebih gurih dan juicy, serta mengandung kaldu. Soal selera, diolah jadi meri sehah jadi istimewa. Lembutnya daging dan kulit yang kenyal jadi kombinasi maut bikin diet gagal. Pedas gurihnya nikmat maksimal. Sesuap 2 suap nasi nggak berasa. Tahu-tahu udah habis 2 piring. Hihihi. Meri alias itik atau bebek muda diolah bersama bumbu dan rempah pilihan. Berhubung mau diolah sehah, harus pakai banyak cabai merah. Nggak perlu berlebihan siapin bahannya. Komposisi bumbu rempah sederhana dengan takaran yang pas bikin hasilnya tetap punya jaminan kelezatan. Fams, daging bebek yang cenderung amis daripada ayam memang butuh aneka bumbu rempah dengan aroma yang kuat. Kombinasi lengkuas, kencur, jahe, dan serai udah cukup kok buat merendamnya. Tapi bukan diulek halus, Fams. Cukup digeprek atau diiris kasar. Lalu rebus dengan tambahan daun jeruk untuk memperkuat ramuannya. Selain aromanya butuh disiasati, bebek punya tekstur daging cenderung alot apabila salah mengolahnya. Meski dipotong kecil, nggak masalah. Enaknya sih potongan bebek dengan ukuran agak besar, supaya lebih mantap saat dinikmati. Oh iya, bawang bombay, irisan bawang putih geprek, dan cabai merah ini jadi bumbu tumis. Untuk bebek yang sudah dipotong, bisa direbus bersama dengan rempah-rempahnya. Kalau untuk bumbu dasarnya, Fams, olahan meri sehah dari Garut nggak pakai ribet. Cukup cabai merah keriting yang diulek. Itu pun nguleknya nggak perlu sampai halus. Makin banyak cabainya, makin mantap deh pedasnya. Fams, memasak bebek emang harus sabar. Kalau direbus biasa, bisa memakan waktu 2-3 jam sampai dagingnya empuk. Kalau air sudah menyusut dan aroma rempah wangi, bebek bisa diangkat. Oh iya, Fams, sajian meri sehah jadi olahan bebek favorit warga Panauan di Garut, Jawa Barat. Bukan untuk hajat atau perayaan adat, cuma menu harian dengan bahan mewah yang mudah didapat. Disebut mewah karena bebek emang lebih mahal dibanding ayam di pasaran.
Berhubung sudah direbus lama, kali ini cukup masak sampai bumbunya meresap aja ya fams. Kalau rasanya sudah enak, olahan meri seha yang pedasnya bikin gerah, siap disajikan. Mantap! Ini dia fams, acar kuning lidah sapi. Menu eksklusif yang enaknya serius banget. Juara banget kelezatannya. Siraman kuah kuning encer menyegarkan, jadi penyempurna rasa yang istimewa. Kombinasi wortel dan mentimun juga lengkapi potongan lidah sapi yang siap untuk dinikmati. Fams, betul banget apa kata orang, udah tidak terlalu bertulang. Menyantap acar kuning lidah sapi nggak perlu banyak perlawanan. Berbeda dengan daging utama pada sapi, tekstur daging pada lidah nyaris nggak berserat. Lembutnya dapat, nikmatnya sangat. Sebagai sumber vitamin B12, lidah sapi bisa meningkatkan fungsi saraf dan memproduksi sel darah merah. Yang pasti, fams, lidah sapi nggak setajam lidah kamu yang sering gibah. Hihihi. Untuk buat acar kuning lidah sapi, mentimun dan wortel jadi yang utama. Kelapa dan rempahnya jadi dasar kuahnya. Di pasaran, beras 1 lidah sapi bisa mencapai 2 kg atau lebih. Biasanya sih pedagang menjualnya utuh atau satuan lidah. Tenang, semuanya bisa dimakan kok, karena lidah tidak bertulang. Hihihi. Sebagai bahan masakan, lidah sapi memang kurang populer jadi sajian rumahan di tanah air. Alasannya mulai dari geli sampai nggak bisa mengolahnya. Kalau tahu caranya, olahan lidah sapi bisa jadi sajian istimewa. Lidah yang nggak berlendir, kenyal, dan nggak lembek saat ditekan bisa jadi petanda kalau kualitasnya cukup baik. Setelah bersih dan dipotong, lidah harus direbus. Tambahan batang serai dan daun salam pada air rebusan ampuh kurangi aroma khas lidah sapi. Berhubung namanya acar kuning, bumbu yang dipakai nggak lepas dari jahe dan kunyit. Bawang putih dan kemiri juga ikut diulek halus. Lidah yang termasuk jeroan sapi ini memang punya aroma yang khas. Campuran bumbu dengan aroma yang sedap, gurih, sangat dibutuhkan. Fams, ada 2 jenis acar yang umum diolah. Ada acar matang dan acar mentah dengan cuka dan air garam sebagai pengawetnya. Berhubung mau buat olahan acar, wortel dan timun wajib dilibatkan. Oh iya Fams, setelah sekitar 1 jam perebusan, lidah sapi bisa lanjut diproses. Lapisan putih kulit luar inilah yang jadi sumber aroma khasnya. Singkirin aja deh. Oh iya Fams, olahan lidah sapi di Indonesia belum banyak kreasinya. Biasanya sih sering dibuat menjadi bistik atau semur lidah sapi. Kalau kalian doyan makan sate Padang, juga ada lidah sapinya tuh. Menu acar kuning lidah sapi jadi salah satu variasinya. Acar kuning yang sudah umum di Nusantara dikenal dengan sebutan pesmol di Tatar Sunda. Aneka isi dan bahan pilihannya tergantung selera, bisa lidah sapi atau ikan. Lagi-lagi, semua soal selera dan kebutuhan fams. Lidah sapi yang cukup tinggi kandungan kolesterol, konsumsinya harus dibatasi. Olahannya juga bisa loh, nggak pakai santan. Jangan lupa, potongan wortel dan timun sebagai syarat layak disebut acar. Sengaja masuk terakhir supaya tetap renyah dan terjaga nutrisinya. Gak usah lama-lama fams, kalau dirasa sudah matang dan bumbu meresap sempurna, acar kuning lidah sapi siap disajikan. Selamat makan! Fams, semua masakan yang ada ayamnya mudah diterima banyak kalangan. Tapi kalau bosan sama dagingnya, jantung ayam sambal hejo ini bisa jadi pilihan alternatif loh. Tenang, nggak bakal bikin jantungan kok. Hihihi. Diolah dengan bumbu oseng cabai hijau, potongan kentang, dan jantung ayam, tawarkan sensasi rasa yang berbeda. Jantung ayam punya tekstur yang kenyal dengan rasa gurih dan khas. Bagi kalian yang doyan jeroan ayam, sensasi menyantapnya mirip rasa ampela. Yakin deh, sekali coba bakalan nagih buat makan terus-terusan. Enak, fams! Sama seperti manusia, jantung pada ayam juga berfungsi untuk memompa sirkulasi darah ke seluruh bagian tubuh. Seringkali dipandang sebelah mata dalam dunia kuliner, jantung ayam ternyata punya rasa yang istimewa. Apalagi diolah dengan racikan bumbu khas Nusantara yang oke punya. Mantap deh jadinya! Untuk sajian jantung sambal hejo, sebagian masyarakat Jawa Barat lebih suka memadukan dengan kentang.
Bumbu yang minimalis, kencur, dan bawang putih udah cukup bikin rasa masakan berkarakter. Rasa dan aromanya jadi berempah gitu deh, fams. Kentangnya langsung digoreng. Nggak usah pakai bumbu juga, nggak apa-apa kok. Kalau bumbu kencur dan bawang putih sebagai penguat untuk sambal hejo, fams. Namanya juga sambal hejo, irisan dari cabai hijau lah yang dipakai. Rasanya nggak sepedas cabai rawit, fams. Di tanah air, olahan jeroan memang cukup populer. Mulai dari sapi sampai jeroan ayam, ada menu kulinernya. Kalau rasanya nggak enak, fams, nggak mungkin jadi hidangan. Aneka bahan resep warisan turun-temurun jadi kunci kelezatannya. Selain di kawasan Asia, olahan jantung ayam juga jadi menu favorit di Amerika Latin. Di Brazil, fams, jantung ayam biasa dipanggang di atas arang. Untuk olahan dari Tatar Sunda, jantung ayamnya cukup digoreng. Oh iya, fams, jantung ayam menjadi sumber protein dan juga kaya nutrisi. Dengan tambahan sayuran hijau, olahan jantung bisa makin bergizi. Sayangnya, jantung dan jeroan ayam nggak baik untuk rutin dikonsumsi. Emang enak sih menyantap olahan jantung yang dimasak bareng sambal hijau kayak gini. Bagi penderita kolesterol, menyantap jeroan dan jantung ayam harus dibatasi. Walau rendah kalori dan tinggi protein, jantung ayam juga mengandung lemak yang cukup tinggi. Kalau nggak bisa kontrol nafsu makan, baik-baik deh pada khilaf. Nikmatnya jantung ayam sambal hejo, yakin deh bikin siapa saja tergoda. Duh, jadi pengen. Hihihi. Kenal nggak, fam, sama kue ini? Bukan klepon, apalagi mochi. Ini ongol-ongol hui. Dalam balutan-parutan kelapa muda, ongol-ongol hui sembunyi di dalamnya. Di antara seribuan kue-kue kekinian, ongol-ongol nyaris terlupakan. Padahal penampilannya natural banget. Ibarat gadis cantik nan lugu dari desa yang kalau pakai bedak masih belepotan. Hihihi. Soal rasa, jajanan jadul emang selalu mantul. Nikmatnya bertahan sejak zaman nenek moyang. Ongol-ongol hui ini, fams, kue yang unik. Nikmat disantap selagi hangat dalam kondisi dingin, teksturnya lembut super kenyal, mirip jelly lebih padat. Uniknya lagi, ongol-ongol hui nggak bikin seret, justru bikin nagih. Rasa manis yang nggak berlebihan jadi keunggulan. Sensasi gurih dari parutan kelapa muda bikin tergoda. Dulunya, kue ini tersaji saat ada hajat atau sebagai jamuan saat warga berkumpul. Maklum deh, ongol-ongol hui bisa bikin kenyang. Hui sebutan warga Tatar Sunda untuk menyebut ubi. Kalau pengen buat ongol-ongol hui, ya tentu harus memakai ubi. Siapkan juga bahan lainnya. Ada kelapa, tepung aci, gula vanili dan garam, serta daun pandan. Semuanya bikin manis, bikin wangi, dan bikin nikmat. Ongol-ongol hui ini asalnya memang dari Sunda, tepatnya di Garut, Jawa Barat. Ubi kuning atau ubi ungu paling bagus jadi bahan bakunya. Nggak perlu pewarna tambahan, hasil ongol-ongol huinya pasti udah cantik. Ubi yang udah bersih dan dipotong, lanjut dikukus supaya empuk. Ini nih yang agak lama, bisa setengah jam atau lebih dengan api sedang. Kalau ubi udah mulai setengah matang, silakan ambil dan kupas kulit luarnya. Cara ini, fams, bisa buat warna kuningnya lebih cantik. Lanjut deh, kukus lagi ubi sampai empuk. Apapun bahan baku campurannya, fams, kelapa tetap jadi ciri utama setiap ongol-ongol. Persis kayak klepon dan wijen pada onde-onde. Wajib, nggak boleh ketinggalan. Tapi kelapa bukan cuma jadi taburannya aja. Pada adonan ongol-ongol hui, kelapa diparut untuk diambil santannya, fams. Tepung aci alias tapioka jadi bahan dasar adonan ongol-ongol hui. Tepung aci ini bisa buat tekstur ongol-ongol jadi kenyal dan lentur. Jangan lupa perasan santan kental. Santan inilah yang jadi pengganti air buat ikat semua bahan adonan. Rasanya jadi lebih gurih gitu deh. Ongol-ongol di beberapa daerah biasa pakai gula aren. Pakai gula pasir aja nggak masalah kok, fams. Kalau ubi kukusnya sudah matang, silahkan lumat sampai hancur. Buat kalian yang suka sensasi kasar, nggak usah sampai halus betul. Sip lah, tinggal campur aja nih ubi halusnya dengan adonan tepung aci. Sebagai jajanan tradisional Nusantara, kue ongol-ongol juga ada di wilayah lain. Ongol-ongol terkenal dari Jawa Barat, khususnya wilayah Indramayu dan sekitarnya. Sementara di ibu kota Jakarta, kue ongol-ongol juga udah turun-temurun menjadi kudapan khas masyarakat suku Betawi. Versi lain cerita, kue ongol-ongol justru berasal dari Mongol. Habis namanya mirip-mirip gitu sih. Hihihi.
Terlepas dari mana asalnya, cara memakai ongol-ongol semuanya aman. Dikukus sampai matang sekitar 15 menitan. Nggak usah nunggu sampai dingin, ongol-ongol hui udah bisa langsung dipotong. Walau sulit dipotong dan bentuknya nggak beraturan, bukannya gagal. Memang seperti inilah tekstur ongol-ongol hui sesungguhnya. Lihat aja nih kalau sudah bulat berbalut kelapa, hasilnya jadi cantik, fams. Ayolah, bikin di rumah. Hihihi. Jawa Barat memang gudang kuliner nikmat, mulai dari makanan berat sampai yang ringan-ringan. Rasanya manis, teksturnya padat, bentuknya kotak kayak balok. Nggak usah asal tebak, kue ini memang kue balok. Kue balok Ki Anom ini punya cita rasa yang khas. Teksturnya garing di luar tapi lembut dan padat di dalamnya. Sensasi lumer adonannya bikin kue dari Garut ini semakin endes. Meleleh gitu deh nikmatnya. Tergolong kuliner jadul, kue balok ini kini hadir dengan aneka varian rasa. Selain coklat, ada juga ungu dari taro, merah red velvet, dan hijau rasa green tea. Semuanya enak-enak, makan satu selagi hangat rasanya masih kurang. Lelehannya itu loh, bikin lagi. Kalau belum puas, silakan bikin sendiri. Bahannya ada tepung terigu, gula, margarin, telur, cream cheese, dan aneka rasa. Bisa red velvet atau coklat bubuk. Untuk buat kue balok yang enak, prosesnya bertahap. Adonan yang kental berawal dari sini, fams. Masak cream cheese terlebih dahulu bersama dengan susu dan margarin. Kalau margarin sudah mencair, tuang susu sesuai dengan takaran. Sebelum mendidih, coklat batang bisa masukkan sekalian. Wah, mantap nih, coklatnya banyak. Fams, adonan encer ini harus terus diaduk selama 5 menit sampai semua bahan mencair. Jangan sampai gosong atau kelamaan didimin. Kalau sudah, fams, adonan encer harus menunggu dingin dulu. Kalau sudah dingin, ayo kita lanjut. Berhubung mau bikin adonan dengan jumlah yang banyak, pakai tangan agak berat. Biar hasilnya lebih sempurna, bisa pakai mesin kok. Kocok telur bersama dengan tepung dan perasa. Kalau udah kalis, lelehan coklat cair bisa ikut dicampur. Kocok terus sampai kental. Yang jadi ciri khas dari sajian kue balok ini, proses pembakaran. Di sini, fams, masih pakai cara tradisional. Kue balok dimasak dengan wadah cetakan khusus, batas naruh adonan nggak boleh lebih dari cetakannya, fams. Bisa luber pas sudah matang. Oh iya, fams, supaya kue balok matang sempurna, penggunaan panas bara api dari atasnya juga diperlukan. Proses panggang dengan panas dari atas dan bawah inilah yang berlangsung selama 15 menitan. Wah, kue balok red velvet udah matang. Cakep banget, fams, ngelihatnya aja udah bikin ngiler. Fams, usaha rumahan kue balok Ki Anom ini sudah berjalan sejak tahun 2012 lalu. Berawal dari gerobak kecil-kecilan, sekarang sudah punya cabang lumayan banyak. Sebagai pelopor kue balok lumer di Garut, dalam sehari sekitar 750 kotak kue balok bisa terjual. Wah, mantap! Oh iya, fams, jangan takut kuenya belum matang. Walaupun lumer di dalam, yakin deh kuenya udah matang sempurna. Katanya sih panas lelehannya bisa lebih dari 100 derajat Celcius, fams. Sekilas kue balok mengingatkan kita sama kue pukis. Tapi bedanya, kue pukis pakai santan, kue balok pakai susu. Kue balok juga lebih tebal dengan variasi yang lebih kekinian. Terlahir sejak zaman Belanda, sampai sekarang masih jadi perdebatan asal-usul kue balok. Ada yang bilang dari Bandung, ada juga yang bilang dari Garut. Selepas kemerdekaan dulu, kue ini populer sebagai bekal sarapan wong cilik karena makan satu aja udah cukup mengenyangkan. Kalau sekarang sih, satu mana cukup. Hihihi. Kudapan ini dikenal sebagai kudapan inovasi dari tanah Sunda. Bisa dibilang kudapan favorit orang Pasundan nih. Yang bikin istimewa ada tambahan saus karamel, fams. Tapi bukan saus karamel yang manis itu ya. Rasanya masih tetap pedas kok. Kita intip cara bikinnya. Bakso daging sapi dipotong-potong dulu. Kalian bisa pakai jenis bakso apa aja kok. Baksonya mau bikin sendiri juga boleh. Kalau mau beli yang ada di pasaran, ya silakan aja. Pokoknya sesuaikan selera kalian aja deh. Lalu goreng sampai baksonya renyah, fams. Kalau sudah matang, sisihkan. Fams, saus karamel dibuat saat ada pesanan aja ya. Caranya cairkan gula merah. Kalau sudah melted alias meleleh, tambahkan garam dan penyedap rasa. Jangan lupa kasih sambal.
Duh, rasanya jadi manis dan pedas. Sedapnya cadas. Tinggal masukin deh bakso goreng. Aduk-aduk hingga saus karamel tercampur rata. Saus karamel membuat tekstur bakso goreng menjadi lebih kenyal. Nah, tinggal sajikan aja deh. Laos pisan. Terbukti kan fams, sajian ragam Indonesia di pagi ini memang paling jago bikin enak. Besok pagi masih ada loh deretan kenikmatan yang lebih menggiurkan. Jangan lupa, ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!